Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hartono, NIM 0531260003. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja. Di sini sebenarnya saya sudah membuat programnya, yaitu manajemen restoran, karena mengikuti studi kasus yang diberikan yaitu manajemen restoran. Nah, di sini saya akan membacakan tugasnya terlebih dahulu. Tugasnya sendiri yaitu saya diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Oke, nah mungkin di video kali ini saya akan cukup menjelaskan dari sisi programnya, kemudian dari sisi hasilnya juga, karena untuk pembuatannya sendiri ini lumayan memakan waktu karena tadi saya dimulai dari jam setengah 8 malam sampai sekarang jam 2 pagi ya teman-teman. Kemudian sini petunjuk pengerjaan tugas. Petunjuk pengerjaan tugasnya itu satu, buat sebuah kelas abstrak bernama menu item. Di sini saya sudah buat juga kelas menu item. Mungkin saya bisa select terlebih dahulu. Ya, menu item di sini. Sini ada menu item, atribut nama, harga, dan kategori. Nah, ada nama, harga, dan kategori. Kemudian ada metode abstrak yaitu tampil menu. Oke, ini udah tampil menu. Kemudian 3 kelas turunan dari menu item. Nah, ini ada item, ada diskon, makanan, sama minuman. Coba saya lihat di kelas menu di kelas makanan, dia inheritance ke dalam abstrak kelas menu item dengan menggunakan extend. Nah, sini dia akan, misalnya di sini ada override nih. Override ini dia melakukan replacement atau mengikuti function yang ada di parentnya, itu menu item, mengubah function. Kemudian di sini ada diskon juga, ada nama, kemudian ada diskon, nama harga, kemudian diskon. Di sini juga diskon ini buat ngambil karena dia tipenya private. Sini ada beberapa catatan, ini implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Oke. Nah, untuk inheritance sendiri implementasinya itu misal saya di kelas diskon kemudian extend ke menu item. Lalu di sini ada override tampilan menu yang ada di abstrak kelas menu item. Di sini saya override ke kelas diskon seperti itu teman-teman. Lalu implementasi konsep encapsulation dengan membatasi akses atribut. Oke. Nah, untuk encapsulation sendiri, misal kayak ini teman-teman, ini ada private double. Nah, double diskon ini nggak bisa langsung dipanggil. Misal ketika kita inisialisasi diskon, new diskon, nah, ketika dipanggil diskon.diskon, nah itu nggak bakal bisa teman-teman. Jadi harus ada satu metode, yaitu metode get diskon. Nah, ini nanti dia bakal nge-return diskon yang ada di sini teman-teman, karena diskon di sini tipenya private seperti itu. Oke, kemudian lanjut saja ke pergunakan pengecualian exception. Nah, di sini saya juga sudah menggunakannya, mulai dari pesanan, misal exception yang sudah ada di menu utama. Dan nanti kita coba bahas yang ini. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk codingannya. Mulai dari menu item. Menu item itu abstrak kelas yang pertama kali dibuat atau yang akan jadi parent kelasnya. Di sini di menu item dia ada variabel yaitu nama, harga, dan kategori. Kemudian ada satu abstrak function yaitu tampil menu. Lalu masuk ke kelas makanan. Nah, kelas makanan dia extend ke menu item, atau menu item itu sebagai parent dari kelas makanan ini. Nah, di sini ada override juga. Ini tampil menu. Nah, kita buatkan juga. Kemudian di sini ada get jenis makanan, dia agar bisa
ditampilkan di sisi, bukan di, sorry, di kelas yang lain. Kemudian ada kelas minuman. Di sini sama seperti kelas makanan, nggak terlalu beda jauh. Kemudian di kelas diskon, di sini ada variabel diskon, dia private juga sama kayak di makanan dan minuman. Ada overriding juga di sini. Lanjut ke menu terlebih dahulu. Di menu, sini ada beberapa function. Sini saya buat dua private variabel, yaitu daftar menu dan daftar diskon. Nah, kenapa saya buat dua ini? Agar lebih mudah ketika perhitungan di akhirnya sih teman-teman. Kemudian sini ada function tambah menu. Nah, tambah menu sendiri di sini dia akan menambahkan atau append ke sebuah file, yaitu data menu resto.txt. Nah, di sini sudah ada data menu restonya. Ini yang existingnya teman-teman. Nah, ini ada pengecekan juga. Dia kalau instannya makanan, dia bakal input ke makanan. Kemudian kalau selain makanan, dia bakal input ke minuman. Seperti itu teman-teman. Ini kenapa saya pakai kayak gini, kemudian dipisahkan dengan diskon. Ya biar lebih mudah pemahamannya juga sih teman-teman. Mulai dari tambah menu, berarti tujuannya memang untuk menambahkan menu. Kemudian ketika ingin tambah diskon, ya kita gunakan tambah diskon, ya nggak langsung ditambah menu seperti itu teman-teman. Ini ada throw exception juga ketika gagal menyimpan menu. Nah, sini saya tidak langsung menampilkan pesan dari sistemnya karena biar lebih mudah dipahami pengguna juga teman-teman seperti itu. Lalu di sini ada get daftar menu dan lain-lain. Ini tampilkan menu. Untuk tampilkan menu sendiri, dia akan memunculkan data yang ada di sini teman-teman, daftar menu dan daftar diskon. Nah, di sini ada looping, kemudian di sini juga ada looping. Di sini ada function cari menu. Nah, cari menu sendiri ini untuk ngambil data menu sesuai dengan indeksnya. Misal untuk perhitungan dari harganya, ini ada cari diskon berdasarkan nama menu, karena yang uniknya sendiri itu dari nama menu. Kemudian di sini ada persiapan menu. Persiapan menu sendiri ini adalah fungsi untuk ngeload menu atau ngerender menu awal. Seperti ini. Nah, ini list menu ini disimpan dari file data menu resto. Nah, nanti di sistem akan melakukan loading file data menu resto.txt, kemudian bakal dimasukkan sesuai dengan kategorinya masing-masing, entah itu makanan, entah itu minuman, atau diskon. Ini sudah saya tambahkan juga fungsinya. Ini saya pakai switch case karena lebih mudah dan karena definisi kategorinya sudah ada atau sudah jelas. Kan kategori di sini cuma ada 3, makanan, minuman, dan diskon. Nah, di sini saya buat uppercase biar lebih mudah dipahami aja sama sistemnya, sama meminimalisir kesalahan juga teman-teman. Itu untuk menu.java. Kemudian ada pesanan.java. Di pesanan sendiri ini ada beberapa function juga. Di sini saya ada tambahan kelas total harga karena bakal saya jelaskan nanti di akhir nanti teman-teman. Nah, ini ada private menu, kemudian daftar pesanan, tambah pesanan. Nah, ini total harga yang saya bilang sebelumnya tadi teman-teman. Ini ada cari diskon di sini berdasarkan nama. Nah, kalau dia diskonnya tidak sama dengan 0 dan diskon itu lebih dari sama dengan 0, bukan lebih dari sama dengan lebih dari 0, nah dia bakal nambah total diskonnya. Atau harga diskonnya itu bakal bertambah. Nah, untuk total sendiri dia total dikurangi total diskon. Di sini ada simpan struk. Nah, simpan struk sendiri dia akan menyimpan sebuah file ke sini nih, teman. Folder struk berdasarkan tanggal atau struk itu dibuat. Kemudian ini nama file struknya struk pembelian underscore. Nah, ini tanggalnya, timestamp. Lalu di sini writernya. Ini mulai dari struk pembelian sampai detail-detail seperti diskon seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada metode tampilkan struk. Nah, tampil struk ini dia akan muncul di sisi command line-nya teman-teman, di sisi user. Untuk proses simpan struk itu berada di belakangnya. Nanti langsung otomatis tersimpan ke dalam folder struk ini teman-teman.
Ini ada get daftar pesanan. Kemudian di main.java ini ada beberapa juga. Ini ada scanner buat handle inputan dari pengguna atau user. Sini ada menu persiapkan menu buat ngeload menu yang ada di data menu resto. Nah, di nomor 8 tadi, ini ada beberapa poin nih, menambahkan item baru ke menu. Nah, ini saya sudah buat juga. Tambah menu, kemudian tampilkan menu, menerima pesanan dari pelanggan, ini pesan, kemudian menampilkan struk, ini cetak struk, dan keluar. Nah, itu sudah saya masukkan dalam beberapa pilihan ini ada 5 pilihan. Dia kalau misalnya pilih satu untuk tambah menu, dia akan ngasih pilihan lagi, menu makanan, minuman, atau diskon. Kemudian dilanjutkan dengan jenisnya. Jenisnya itu dia ada, misal kalau makanan satu, nah ini tambah makanan, ini tambah menu nih. Nah, ini berdasarkan kelas-kelasnya juga nih teman-teman. Kemudian ada tampilkan menu, dia cuma cukup menampilkan menu. Nah, di case 3 ini ada pesanan, ada pesan, seperti ini teman-teman. Pesanan berhasil ditambahkan. Oke. Ini nanti errornya akan muncul di sini teman-teman. Kemudian program selesai. Ini juga ada pesan error. Kalau muncul, ini harusnya kita tidak perlu nih, saya kelupaan. Karena ini bakal jadi double teman-teman. Coba hapus dulu. Seperti ini teman-teman, sudah cukup. Mungkin untuk penjelasannya sekian. Saya coba terlebih dahulu untuk aplikasinya. Saya coba satu-satu terlebih dahulu teman-teman. Misal satu. Oke. Kemudian harganya 15.000. Dan jenisnya makanan berat. Kita coba lihat terlebih dahulu di sini teman-teman. Nah, di sini belum ada mie ayam. Coba enter. Nah, di sini langsung pertama teman-teman. Mie ayam harganya 15.000, kemudian makanan berat. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi tampilkan menu. Di sini sudah tampil teman-teman. Mie ayam 15.000. Saya coba pesan. Kemudian, nah di sini ada diskon ya teman-teman. Diskon nasi goreng sama pecel ayam 15% sama 15% juga teman-teman. Saya coba pesan pecel ayam terlebih dahulu. Kemudian saya coba pesan lagi. Pesan puding. Coba pesan lagi. Sekarang pesan air mineral. Kalau sudah, coba saya cetak struk. Ini teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Pecel ayam, struk pembelian pecel ayam 25.000, kemudian puding 5.000 dan air mineral 5.000. Nah, ini ada diskon juga. Diskonnya senilai 3.750. Nah, ini dapat dari 15% dari 25.000 teman-teman. Kemudian ada totalnya 31.250. Nah, di sini juga sudah ada struk yang baru ya teman-teman. Nih. Untuk struknya sama teman-teman. Sini ada pecel ayam, kemudian ada puding juga, ada air mineral, diskon 3.750. Kemudian ada totalnya juga. Kemudian saya coba keluar. Oke. Untuk hasilnya teman-teman. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang paham, boleh ditanyakan juga teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.